Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu malaikat, untuk mengambil nyawanya, maka di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik ini menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari perbuatan dari orang-orang kafir. Pertanyaannya adalah siapa orang yang lebih zalim, orang yang lebih jahat, orang yang lebih durhaka, melebihi dari orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, melebihi orang-orang yang berdusta, berbohong, membuat sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi artinya jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang lebih jahat daripada orang-orang seperti itu. Orang yang paling jahat, orang yang paling zalim adalah mereka yang membuat hukum dan kemudian dinisbatkan kepada Allah. Mereka membuat keyakinan-keyakinan tentang Allah yang tidak Allah sebutkan pada dirinya sendiri. Mengatakan Allah memiliki anak, mengatakan Allah memiliki sekutu dalam mengatur alam semesta ini, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Membuat undang-undang dan kemudian mengatakan ini adalah undang-undangnya Allah. Jadi berdusta atas nama Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir demikian. Ini adalah perbuatan paling zalim dan tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada ini. Allah bertanya, yang artinya adalah apa? Untuk mengingkari perbuatan tersebut. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi. Atau mana ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengimani ayat-ayatnya Allah. Kalau sekedar tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh sesama manusia, mungkin sedikit ada pemakluman. Sesama manusia kekuatannya sama, kekuasaannya hampir-hampir sama, ya. Kemudian orang itu tidak percaya, mungkin hampir atau bisa dimaklumi. Tapi ini tidak percaya dengan ayat-ayat yang dibawa, yang disampaikan oleh penciptanya, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki, yang menguasai alam semesta ini, yang menghidupkan manusia, yang memberikan rezeki, memberikan jaminan kehidupan kepada manusia. Kok tidak dipercayai? Maka mana lagi yang lebih zalim daripada orang seperti ini? Orang tua yang menyampaikan arahan kepada anaknya, memerintah, melarang anaknya, kemudian anaknya tidak percaya, menentang, durhaka, melawan, itu saja anak yang kurang ajar. Ya, itu hanya dengan orang tuanya. Bagaimana dia tidak disebut anak kurang ajar? Iya, bagaimana? Dari kecil dia diasuh orang tuanya, dididik, dilindungi, ya, dijaga kesehatannya. Setelah besar, dia tentang, dia sakiti, dia tidak percayai nasihat orang tuanya. Itu aja anak yang kurang ajar. Itu hanya dengan sesama manusia. Nah, ini bukan orang tua, tapi Allah yang mampu melakukan apapun terhadap kondisi seorang manusia, bahkan alam semesta ini. Kok tidak dipercayai? Terus siapa lagi yang mau dipercayai? Kalau Tuhannya saja tidak dia percayai, terus siapa lagi yang mau dia percayai? Maka Allah SWT bertanya, mana ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Jawabannya tidak ada. Artinya orang ini orang yang paling zalim di dalam alam semesta ini. Maka apa kata Allah? Ulaika
yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka orang-orang itu akan mendapatkan bagian mereka yang sudah tersebut di dalam Alkitab, di dalam Lauhul Mahfuz. Orang-orang itu akan mendapatkan bagian atas hasil dari perbuatannya. Di dunia, orang-orang ini diberikan sedikit nikmat oleh Allah SWT. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah ini, Allah kasih di dunia ini, Allah kasih kebahagiaan. Ada di antara mereka yang mendapatkan limpahan rezeki, harta, diberikan keluarga, diberikan kesenangan-kesenangan duniawi yang sedikit. Namun bagian mereka di akhirat sedikit pun tidak ada kebahagiaan. Mereka akan mendapatkan bagian, mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Numatti'uhum qalilan thumma nadhturruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka senang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang sangat keras. Hasil akhir dari perbuatan orang-orang yang jahat terhadap Allah SWT adalah siksa yang sangat keras. Maka ikhwah rahimakumullah, jangan pernah kita ini merasa takjub, merasa heran dengan perbuatan orang-orang kafir di dunia ini. Allah biarkan mereka bergelimang harta, berterus-terusan dalam kemaksiatannya, dalam kejahatannya, sehingga kemudian di akhirat Allah kagetkan mereka dengan siksa yang sangat pedih. Maka kemudian dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengutus para malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, hatta idza ja'at rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Maka diperintahkan malaikat maut ini bertanya kepada orang-orang kafir, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ketika mereka mau diwafatkan oleh malaikat maut ini, mereka ditanyai, mana berhalamu yang setiap saat kamu berdoa kepadanya, meminta tolong, meminta perlindungan, minta rezeki, minta kesehatan, umur panjang. Mana sekarang? Berhalamu mana? Sesembahanmu mana? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana makhluk-makhluk yang katanya bisa melindungimu, mana sekarang? Ini adalah pertanyaan malaikatul maut saat mencabut nyawa orang-orang kafir. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu dhallu anna. Orang-orang kafir ini ketika mau mati, mereka mengatakan, sesembahan kami pada hilang. Ya. Tuhan-tuhan kami pada lari. Berhala-berhala kami tidak bisa melindungi. Nah, baru tersadar mereka bahwa mereka salah dalam beribadah. Bukan menyembah kepada Sang Pencipta, tapi mereka menyembah sesama makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dhallu anna. Sesembahan kami is gone, pergi, tidak tahu kemana.
Mereka tersadar bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan saat itu mereka mengakui, bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kalau di dunia ini ketika mereka masih sehat-sehat, tidak ngaku kalau mereka orang kafir. Tidak ngaku kalau mereka orang yang durhaka, orang yang menjahati Allah, orang yang menzalimi Allah. Tidak ngaku mereka. Mereka merasa sebagai orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka merasa bahwa Tuhan mereka lah Tuhan dari segala Tuhan, segala makhluk yang ada. Tuhan mereka lah yang bisa melindungi. Mereka menganggap matahari adalah Tuhan mereka yang paling besar. Gunung-gunung, batu-batu, bahkan samudra, bahkan berhala-berhala, itulah yang bisa melindungi mereka. Ketika hidup orang-orang kafir, mana mau dikatakan orang kafir? Ya. Tidak mau dikatakan orang kafir. Padahal faktanya mereka menentang Nabi Muhammad SAW. Faktanya mereka tidak mau mengakui bahwa yang mencipta, melindungi, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka mau mati, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, baru mereka ngakui, oh iya ya kami ini orang kafir. Telat ya ikhwah rahimakumullah. Orang-orang kafir ini mereka mengakui, mereka menyaksikan di waktu yang sudah tidak ada lagi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga nikmat tauhid. Kita jauhi segala kesyirikan, kekufuran yang akan mencelakakan hidup kita semua. Na'udzubillah. Kita jaga hidup kita di atas dasar kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Seberat apapun hidup antum nanti, ya, sebesar apapun masalah yang antum hadapi, ya, masa depan seseorang tidak tahu. Ada yang mungkin nanti akan menghadapi ujian berupa kemiskinan, kekurangan harta. Ada yang mungkin mendapati ujian yang berupa penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Wal'iyadzubillah. Ujian Allah enggak ngerti. Ada yang mungkin mendapatkan ujian berupa ancaman-ancaman dari musuh-musuh Allah. Dijajah. Sebagaimana sekarang yang terjadi di banyak negara Arab. Ya. Yang sekarang sedang berperang. Mau sholat takut. Mau keluar rumah takut, ya, ancaman musuh-musuh Allah nyata. Ujian manusia begitu banyaknya. Sebesar apapun ujianmu, pegang kalimat la ilaha illallah. Meskipun musuh terlihat begitu kuat, meskipun musibah terlihat begitu dahsyat besarnya, jangan sampai kita kehilangan nikmat tauhid kepada Allah sampai nyawa meninggalkan raga kita. Jangan tidak sedikit ikhwah, ya, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah hingga kemudian dia meninggalkan keimanannya. Padahal nikmat yang paling agung dari segala nikmat adalah nikmat tauhid. Biarlah di dunia ini kita kekurangan harta,
kekurangan fisik, kekurangan tenaga, kekurangan apa. Tapi jangan sampai kita kekurangan iman. Karena itu adalah bagian paling penting seseorang mendapatkan kejayaan di akhirat nanti, yaitu surga Allah yang kekal abadi di dalamnya. Semoga Allah SWT jaga iman Islam kita. Allah jauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.